Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Untuk tema kita pada kali ini yakni tentang epidemiologi kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapat pada pembahasan kali ini yakni yang pertama, kita memahami tentang pengertian dari epidemiologi kesehatan reproduksi. Kemudian kita memahami tentang ruang lingkup epidemiologi kesehatan reproduksi. Dan yang berikutnya adalah kita memahami tentang manfaat epidemiologi dalam kesehatan reproduksi. Pengertian epidemiologi CASPRO. Apa itu epidemiologi kesehatan reproduksi? Untuk menjawab ini, maka kita perlu membahas pengertian dari kata epidemiologi itu sendiri dan kata CASPRO. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, epi yang berarti pada atau tentang, demos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Kemudian seiring berkembangnya waktu, epidemiologi sampai detik ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, penyebaran, masalah kesehatan pada sekelompok manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah pendekatan epidemiologi ya. Kita tahu epidemiologi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Nah, di mana di epidemiologi itu sendiri yakni mencoba untuk melakukan frekuensi penyebaran dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan kesehatan itu sendiri. Frekuensi dan penyebaran ini masuk dalam epidemiologi deskriptif, di mana hanya menggambarkan suatu kejadian. Kemudian epidemiologi analitik ini mencoba untuk mencari kesimpulan sebab akibat, apa penyebab faktor dari permasalahan kesehatan tersebut. Saya ambil contoh misalnya kejadian HIV/AIDS. Nah, itu digambarkan dengan grafik tabel ya, itu di frekuensi. Kemudian dengan melihat menemukan masalah kesehatan dengan membandingkan kejadian HIV/AIDS dari tahun ke tahun, kemudian juga penyebarannya di wilayah mana saja kejadian HIV tersebut, dan juga dicari faktor yang mempengaruhi kejadian HIV tersebut. Nah, itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh epidemiologi. Nah, pendekatan epidemiologi inilah yang nanti akan dicoba untuk dimasukkan ke dalam CASPRO sehingga menjadi epidemiologi kesehatan reproduksi. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Ya, ini adalah pengertian CASPRO secara umum ya. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi untuk pengertian kesehatan reproduksi ini. Nah, jadi apa pengertian EPID-CASPRO? Nah, EPID-CASPRO adalah, ini adalah kombinasi dari kata epidemiologi dan kesehatan reproduksi ya. Ilmu yang mempelajari frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit atau masalah kesehatan. Nah, khususnya adalah masalah kesehatan reproduksi, baik itu pada populasi ataupun pada suatu kelompok. Nah, biasanya dalam distribusi dalam kesehatan reproduksi, memahami kejadian yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi berdasarkan orang, tempat,
dan waktu ya, kalau frekuensi dan distribusinya. Kemudian kalau identifikasi faktor penyebab, nah di sini perlu dilakukan sebuah riset dan diperlukan analisa lanjut apa yang menjadi penyebab permasalahan kesehatan reproduksi tersebut. Ruang lingkup epidemiologi kesehatan reproduksi. Sebelum saya lebih lanjut, maka saya ingin menjelaskan dulu tentang hak-hak dari reproduksi. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan disepakati hal-hal reproduksi yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, meliputi hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi, hak dilindungi dan kematian karena kehamilan, hak untuk menentukan jumlah dan cara kehamilan, hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya, hak untuk bebas dari penganiayaan, perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan, kekerasan, dan penyiksaan seksual. Nah, juga ada hak mendapat manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi, hak untuk kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, untuk mencapai hak-hak kesehatan reproduksi ini, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dan pelayanan yang dikenal dengan continuum of care, dari pelayanan dari 1000 hari pertama kehidupan, dari pemeriksaan kehamilan, kemudian pada saat persalinan, pelayanan bagi bayi, pelayanan bagi balita, pelayanan bagi anak SD, pelayanan bagi anak SMP dan remaja, dan juga pelayanan PUS dan WUS ya. Jadi semuanya ini merupakan ruang lingkup dari bagian kesehatan reproduksi. Maka dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup kesehatan reproduksi ini mencakup kesehatan ibu dan anak, mencakup keluarga berencana, mencakup pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk IMS dan HIV/AIDS, kemudian pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, dan yang terakhir ini adalah kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Manfaat EPID-Case Pro. Sebelum kita berbicara tentang manfaat kesehatan reproduksi, saya ingin menyampaikan dulu tentang beberapa faktor yang berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, faktor sosial ekonomi dan demografi, seperti misalnya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, kemudian informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, faktor psikologis. Nah, dampak pada keretakan orang tua pada remaja, nah ini akan menimbulkan depresi ya. Kemudian ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi dan sebagainya. Kemudian ada faktor biologis. Nah, ini cacat lahir ya, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual dan sebagainya. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut ini perlu dilakukan identifikasi, perlu dilakukan analisis, perlu dilakukan perencanaan dan evaluasi, sehingga sangat diperlukan sekali metode epidemiologi dalam kesehatan reproduksi. Nah, maka epidemiologi ini dapat sebagai tool atau alat yang selalu menanyakan siapa yang terkena, di mana dan bagaimana. Nah, ini yang terkait dengan frekuensi ya,
frekuensi, penyebaran, ya, dan nanti juga ingin mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai metode pendekatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, ya. Jadi kalau misalnya tidak diketahui faktor penyebabnya, bagaimana ingin melaksanakan suatu penyelesaian masalah kesehatan reproduksi? Ya, maka harus diketahui dulu berapa yang terkena, siapa yang terkena, dan apa penyebabnya. Diagnosis komunitas untuk menentukan penyebab mortalitas dan mobilitas. Nah, ini ya tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Jadi untuk menentukan penyebab dari kematian dan kesakitan terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Kemudian melihat risiko individu dan pengaruhnya pada populasi atau kelompok kejadian. Nah, ini biasanya datanya harus didapat dahulu sehingga kita akan lebih tahu detail tentang sebaran, baik itu sebaran secara orang, baik itu secara tempat dan secara waktu. Nah, jadi pada dasarnya kita menggunakan tool ini, ya, untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, caranya yakni dengan catatan laporan peristiwa penyakit, atau ada survei khusus penduduk, screening, case finding atau surveillance, atau bahkan penelitian, ya, suatu penelitian. Nah, itu nanti terkait dengan kesehatan reproduksi itu dikaji secara epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif untuk mendapatkan penemukan permasalahan kesehatan, kemudian terkait juga dengan penyebaran, dan epidemiologi analitik terkait dengan apa yang menjadi sebab atau permasalahan dari permasalahan kesehatan reproduksi tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.